Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar literasi dalam dunia psikologi. Adapun presentator pada pagi hari ini adalah saya sendiri Rizky Amalia Putri, Istiharo, Urul Fahmi Roshida, Syifia Irsa Hamidah, dan Khalid Abdurrahman. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yakni mengenai sejarah literasi. Mengenai sejarah literasi, sejatinya literasi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Firman Allah yang pertama kali diturunkan adalah perintah untuk membaca. Dalam sejarah dan konsepsi Iqra, maka pada di era sekarang ini, kemampuan berbahasa, berpikir, dan penguasaan pengetahuan menjadi hal yang mutlak yang harus menjadi tradisi. Terlebih, melihat perkembangan pendidikan yang begitu cepat, kemampuan berpikir hakikatnya merupakan kemampuan mengolah substansi materi yang diperoleh melalui berbagai mata pelajaran yang hasilnya dapat diwujudkan melalui kegiatan literasi. Merujuk pada sejarah Indonesia, peran pujangga di lingkungan kerajaan atau keraton pada masa lalu menjadi bukti bahwa budaya membaca dan menulis telah ada sejak lama. Hal tersebut menjadi embrio budaya literasi di negara ini. Para pujangga mengembangkan sajak berbaris pada masyarakat lokal sesuai dengan budayanya, mengingat bangsa ini memiliki beragam suku. Budaya menulis aksara, lambang bahasa yang bermacam-macam di aksara Latin dan aksara lokal Nusantara seperti aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara Arab sangat berkembang. Adapun kemerdekaan Indonesia, banyak program yang digalakkan untuk meningkatkan tradisi literasi. Yang pertama ada program pemberantasan buta huruf atau yang disingkat dengan PBH yang dilaksanakan pada 11 Maret 1998 walau kondisi masih dalam keadaan perang darurat. Yang kedua, Presiden Soekarno kembali mengeluarkan komando Indonesia harus terbebas dari buta huruf hingga tahun 1964. Ribuan orang dan organisasi yang bisa membaca tulis dikerahkan untuk mengajar secara sukarela kepada masyarakat yang masih buta huruf. Mulai pada tahun 1964, masyarakat usia 13-45 tahun menjadi melek huruf. Yang ketiga ada program aksarawan fungsional yang dilaksanakan pada tahun 1972. Program ini merupakan program yang memberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung serta keterampilan tertentu. Yang terakhir ada program wajib belajar atau yang disingkat dengan Wajar yang diresmikan pada tanggal 2 Mei 1984. Program Wajar ini dikhususkan untuk anak-anak usia 7-12 tahun, yaitu usia sekolah dasar atau sederajat. Kompetensi membaca, menulis, dan berhitung disebut dengan 3R, reading, writing, arithmetic, memang masih penting. Namun demikian, masih ada kompetensi lain yang lebih utama saat ini, yakni kemampuan bernalar atau reasoning. Gagasan 3R seharusnya diubah menjadi 4R dengan menambah reasoning dalam kompetensi dasar. Dengan dasar tersebut, literasi diartikan sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan tidak untuk dapat sekedar hidup dari segi finansial, tetapi juga sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri secara sosial, ekonomi, budaya dalam kehidupan saat ini. Dalam kaitannya dengan kurikulum 13 revisi terbaru tahun 2017 menjelaskan bahwa salah satu agenda atau fokus utama dalam implementasi K13 adalah penguatan literasi, meliputi pengembangan kompetensi inti sikap, penyelesaian kompetensi, proses pembelajaran berpikir, pengembangan literasi melalui kompetensi dasar, dan pengembangan literasi membaca. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai psikologi literasi. Apa sih psikologi literasi itu?
Lah, secara bahasa, makna dan arti literasi itu sendiri dalam bahasa Latin terdapat dua pandangan. Yang pertama yaitu litera, yang memiliki makna penguasaan sistem penulisan dan segala hal yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu literatus, yang memiliki arti orang yang sedang belajar atau pelajar. Jika dilihat dari makna hurufiah, literasi berarti kemampuan seseorang untuk seringkali orang yang bisa membaca dan menulis disebut literat, sedangkan orang yang tidak bisa membaca dan menulis disebut iliterat atau buta aksara. Dalam pembelajaran serta penguasaan literasi, Wells pada tahun 2010 membaginya menjadi 4 tahapan, yaitu performatif, formatif, fungsional, informasional, dan epistemik. 4 tahapan tersebut, jika dijabarkan, adalah runtutan yang dimulai dari kecakapan membaca dan menulis, kemudian dilanjutkan dengan kecakapan menggunakan bahasa dan informasi sebagai keperluan hidup. Selanjutnya, kecakapan untuk mencari, memperoleh, dan mengakses ilmu pengetahuan, kemudian diakhiri dengan kecakapan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Lah, hal tersebut selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Iri Antara pada tahun 2009, yaitu yang menjelaskan bahwa kini literasi bukan hanya berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis teks saja. Kemudian di sini Iri Antara menjelaskan bahwa kini teks sudah diperluas maknanya sehingga mencangkup juga teks dalam bentuk visual, audiovisual, dan dimensi-dimensi komputerisasi. Sehingga di teks tersebut secara bersama-sama muncul unsur-unsur kognitif, afektif, dan intuitif. Dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi dan untuk mengetahuan komunikasi ilmu pengetahuan. Yang pada masa kini definisi literasi mengalami perkembangan menjadi literasi adalah suatu tahap perilaku sosial, kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejahteraan hidup atau peradaban unggul. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan literasi. Dengan berbagai paradigma literasi yang terus berkembang seiring zaman ini, tentu bukan tanpa tujuan yang nyata. Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan di atas dapat diambil dari beberapa tujuan dari literasi itu sendiri. Antara lain, yang pertama, literasi dapat memperkuat nilai kepribadian dengan cara membaca dan menulis. Yang kedua, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Yang keempat, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi di sekolah maupun di masyarakat. Yang kelima, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Yang keenam, dapat meningkatkan pengetahuan dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. Yang terakhir, dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Di sini penulis atau kelompok kami hanya menjelaskan sekilas tentang tujuan literasi, yang sebenarnya tujuan literasi itu sangat banyak sekali. Selanjutnya adalah manfaat literasi. Selain memiliki tujuan, literasi juga memiliki beberapa manfaat, antara lain melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna, menambah kosakata, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang, mengoptimalkan kerja otak, mempertajam di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, menambah wawasan dan informasi baru, mengembangkan kemampuan verbal, meningkatkan kemampuan interpersonal. Jadi di sini itu literasi itu sangat banyak sekali manfaatnya. Seperti yang sudah disebutkan oleh kami barusan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada konsep dasar literasi, menurut World Economic Forum pada tahun 2015, di sini terdapat 6 literasi dasar yang penting untuk dikuasai setiap orang
dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini ada literasi baca tulis, di mana membaca dan menulis ini merupakan literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Keduanya di sini tergolong literasi yang fungsional dan berguna besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat menjalani hidupnya dengan kualitas hidup yang lebih baik. Membaca sendiri merupakan kunci untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan, termasuk informasi dan petunjuk sehari-hari yang berdampak besar bagi kehidupan. Yang kedua di sini ada literasi numerasi. Secara sederhana, numerasi di sini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, pekerjaan, dan dalam berpartisipasi di kehidupan masyarakat. Kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Kemampuan ini juga merujuk pada apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, bahkan dan tabel. Yang ketiga ada literasi sains. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Selanjutnya yang keempat di sini ada literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko. Keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan. Mereka yang cerdas secara finansial ini memiliki keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menerapkan konsep keuangan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Literasi finansial di sini mencakup pengetahuan keterampilan yang diperlukan seperti penganggaran dan pelunasan utang. Ini juga mencakup konsep keuangan yang lebih maju seperti investasi, memanfaatkan bunga majemuk, dan menerapkan strategi perencanaan keuangan jangka panjang. Yang kelima di sini ada literasi digital. Menurut Bowden pada tahun 2001 yang beranggapan bahwa literasi digital di sini berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Yang itu artinya literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami dan menyebarluaskan informasi. Yang keenam, di sini ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, untuk literasi kewarganegaraan di sini adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewarganegaraan dapat dipahami sebagai kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Lebih dalam lagi, Clay dan Ferguson menjelaskan mengenai 6 komponen dari literasi informasi. Yang mana pertama di sini ada literasi dini. Literasi dini ini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berliterasi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Nah, yang mana di sini bahasa ibu itu menjadi fondasi dari literasi dasar. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada literasi dasar, yang mana di sini literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersiapkan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambar informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Terus yang ketiga di sini ada literasi perpustakaan, diantaranya memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami DW Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan mengindekskan hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Yang keempat ada literasi media, merupakan kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik,
seperti televisi, media digital, internet, serta memahami tujuan penggunaannya. Yang kelima ada literasi teknologi, di mana di sini adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras, hardware, perangkat lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Selanjutnya ada literasi visual, di mana di sini adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Ya, selanjutnya yaitu perkembangan literasi. Kita pasti tidak asing dengan kata malaaksara, keberaksaraan, kemahiruwacanaan, dan literasi. Keempat istilah tersebut pada dasarnya itu memiliki makna yang sama, yaitu istilah literasi. Namun, seiring perkembangan waktu, sekarang istilah literasi diadaptasi menjadi literasi dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia, bahkan sekarang istilah literasi lebih populer dibandingkan dengan istilah malaaksara, keberaksaraan, dan kemahiruwacanaan. Jadi sebelumnya memang sebutannya seperti itu ya, malaaksara, keberaksaraan, ataupun kemahiruwacanaan sebelum menjadi literasi. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini istilah literasi dan gerakan literasi semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, termasuk penggiat literasi di masyarakat dan kalangan pendidikan, baik kalangan sekolah maupun penggiat pendidikan non-formal. Jadi literasi itu semakin membumi gitu ya di Indonesia ini. Oke. Awal pengertian literasi secara sempit adalah kemampuan individu dalam hal membaca. Namun, seiring perkembangan zaman kemudian ditambahkan dengan kemampuan menulis. Jadi, dulu itu literasi itu pengertiannya itu hanya sempit, yaitu individu yang bisa membaca, yang menyukai dalam hal membaca, gitu, ataupun kemampuan individu dalam membaca. Nah, seiring berjalan waktu itu bertambah individu yang memiliki kemampuan dalam menulis juga. Pada abad pertengahan, orang yang dapat membaca dan menulis disebut dengan literatus. Carlo M. Cipolla, sejarawan Italia, menggunakan istilah semi-literate bagi individu yang dapat membaca namun tidak dapat menulis. Riset PISA pada tahun 2009, 2012, dan 2015 menunjukkan urutan Indonesia masing-masing pada 57 dari 63 negara, 64 dari 65 negara, dan 64 dari 72 negara. Berdasarkan pada prestasi yang rendah tersebut, maka Kemendikbud menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti yang di dalamnya tersurat mengenai pembinaan budaya literasi. Kemendikbud inilah kemudian melahirkan Gerakan Literasi Nasional. Itu sejarah keluarnya Gerakan Literasi Nasional. Apa itu Gerakan Literasi Nasional? GLN merupakan program untuk menjadikan lingkungan sekolah dengan warga yang literat ataupun warga non yang di luar sekolah. Dalam kegiatan GLN ini, meski tidak eksklusif pada kegiatan membaca, namun literasi dititik beratkan pada kegiatan membaca. Orientasi dari kegiatan GLN adalah menumbuhkan minat baca dan melahirkan kebiasaan membaca sepanjang hayat. Namun, pada abad 20, Paul Zurkowski mengatakan konsep literasi informasi harus dipahami guna mempersiapkan memasuki abad 21. Jadi, di akhir 21 itu, literasi itu sudah mulai berkembang. Jika dulu kita hanya disuguhkan literasi lama, namun saat ini kita sudah harus menerapkan literasi baru, yaitu literasi data, teknologi, atau literasi humanisme. Walaupun dalam praktiknya belum berjalan sesuai harapan. Buktinya dari hasil berbagai riset dan survei, kemampuan literasi baru yang tadi sudah saya sebutkan, masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan. Ketertinggalan itu akan menjadi parah ketika tidak ada persiapan dan penguatan dalam lembaga pendidikan. Literasi tidak boleh sekedar membaca, menulis, dan berhitung, namun dunia pendidikan ditantang untuk membangun dan mengoptimalkan
implementasi new literasi atau literasi baru yang meliputi literasi data, teknologi, dan literasi manusia. Seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai arah pembelajaran psikologi literasi. Berikut arah pembelajaran psikologi literasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi pembelajar sepanjang hayat. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 3. Mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif yang meliputi verbal, tulisan, visual, maupun digital melalui kegiatan menanggapi teks, buku bacaan, dan buku pelajaran. 4. Membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun bahasa yang digunakan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan dalam forum grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.